Halo teman-teman, apakah share screen dan suara saya sudah terdengar? Share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Kak. Oke, terima kasih responnya. Mungkin bisa langsung kita mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Saya harap teman-teman semua siap ya untuk mengikuti acara sharing bareng hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raudea sebagai moderator Bedah Kampus UGM untuk Fakultas Teknik Klaster Energi. Nah, teman-teman, untuk sesi breakout room ini kita udah kedatangan beberapa pembicara yang spesial dari Fakultas Teknik Klaster Energi. Saya perkenalkan, yang pertama dari Teknik Fisika ada Kak Meriza, terus dari Teknik Geologi ada Kak Salsa, dari jurusan Teknik Kimia ada Kak Kinta, dan terakhir dari Teknik Nuklir ada Kak Anang. Pastinya pembicara kita hari ini keren-keren banget dan bakal memberikan info-info menarik tentang jurusan mereka. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan rules pada breakout room ini. Jadi nantinya di breakout room ini akan dibagi dua sesi. Yang pertama, sesi presentasi, dan yang kedua akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung dikirimkan melalui kolom chat dan dikirimkan secara direct message kepada moderator. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa kita langsung aja mulai presentasinya. Dari yang pertama, dari jurusan Teknik Fisika, kepada Kak Meriza, saya persilahkan. Halo, Kak Meriza. Iya. Bisa dimulai presentasinya. Iya. Oke. Saya Meriza Kumalanintias dari Prodi Teknik Fisika. Ingin share tentang Prodi Teknik Fisika itu sendiri. Nah, di Teknik Fisika, objek pembelajaran prodinya yaitu ilmu rekayasa di berbagai bidang aplikasi mendasar atau pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan aspek fisika, seputar fisika dasar, fisika atom, mekanika, termodinamika, elektromagnetik, dan lainnya. Kemudian, di teknik fisika sendiri ada 3 ilmu peminatan, yaitu ada instrumentasi dan kontrol, energi terbarukan, dan fisika bangunan. Untuk instrumentasi dan kontrol, itu merupakan trademark fisika teknik di dunia industri dan akan belajar tentang mechanical dan electrical system sekaligus. Fisika teknik UGM memiliki ciri pada bidang telecontrolling atau pengendalian jarak jauh dan instrumentasi kedokteran. Selanjutnya, yaitu energi terbarukan. Bidang ini akan mempelajari semua jenis energi alternatif, baik terbarukan maupun tidak, mulai dari energi matahari, angin, air laut, batu bara, hidrogen, biomasa, sampai bioetanol. Dan yang terakhir yaitu fisika bangunan. Bidang fisika bangunan mempelajari tentang kenyamanan termal dan akustik suatu bangunan dan akan banyak bekerja sama dengan arsitektur dalam bidang kerjanya. Yang selanjutnya yaitu prospek kerja dari Prodi Teknik Fisika sendiri. Lulusan Teknik Fisika bisa kerja di berbagai bidang, antara lain sebagai insinyur profesional dalam bidang instrumentasi, bidang tata udara, tata cahaya, dan suara, bidang rekayasa sistem dan teknologi informasi, dan sebagainya di industri proses. Kemudian juga bisa sebagai konsultan atau kontraktor, dapat juga bekerja di perusahaan-perusahaan rekayasa, kemudian bisa bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi, dan bisa menjadi peneliti
peneliti dan birokrat pada lembaga-lembaga pemerintahan maupun menjadi wirausaha dalam bidang kerekayasaan. Nah, selanjutnya kesan dan pesan di prodi teknik fisika ini. Kalau menurut aku sendiri, kuliah di teknik fisika sangat menantang, bikin penasaran, dan siap perkenalan dengan prodi lain maupun cutting, pasti dapat kalimat semangat ya yang kuat di tekfis. Makanya ayo pada daftar prodi tekfis. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih kepada Kak Meiriza. Sekarang kita lanjut ke teknik kimia. Kepada Kak Kinta, saya persilahkan. Halo? Atau untuk perwakilan dari teknik kimia? Oke, kalau begitu kita lanjut dulu ke teknik nuklir ya, teman-teman. Mungkin teknik nuklir kepada Kak Anang, saya persilahkan. Ya, semuanya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Ya, kita mulai ya presentasinya. Sebelumnya, kenalin aku Anang Kurnia Hidayat, biasa dipanggil Anang dari Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada Angkatan 2020. Jadi, sebenarnya kita kenalan dengan teknik nuklir itu sendiri. Jadi di teknik nuklir itu kita nantinya akan mempelajari dasar ilmu matematika, rekayasa, dan fisika. Jadi ilmu yang dipelajari itu basicnya dari ilmu eksak, dari matematika, fisika, dan kimia. Lalu mengaplikasikan ilmu dan keteknikan berbasis fisika nuklir dalam mengaplikasikan radiasi dan reaksi nuklir fisi fusi. Jadi intinya di teknik nuklir itu sendiri kita akan mempelajari tentang reaksi nuklir itu, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi yang akan digunakan dalam bidang energi, material, manufaktur, pertanian, kedokteran, serta riset fundamental. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Jadi di teknik nuklir ini sendiri termasuk jurusan langka di Indonesia karena kenapa? Di Indonesia ini sendiri cuma ada dua universitas yang memiliki program studi teknik nuklir. Yang pertama di UGM sama di STTN Batan. Yang di STTN Batan ini menyelenggarakan program studi D4 atau diploma 4 dengan istilahnya apa ya? Sekolah kedinasan seperti itu. Kalau di teknik nuklir UGM itu memiliki dua bidang peminatan atau keahlian. Yang pertama teknologi energi nuklir atau TEN, yang kedua fisika medik. Jadi untuk yang teknologi energi nuklir ini spesifik membahas tentang bagaimana teknologi nuklir itu dimanfaatkan untuk sebagai sumber energi pembangkitan daya seperti itu. Lalu untuk yang fisika medis ini nanti menjurus kepada pemanfaatan nuklir untuk di bidang medis yang tentunya pemanfaatannya di bidang radiologi klinik seperti radiodiagnostik dan radioterapi. Jadi di peminatan fisika medis nantinya akan mahasiswanya dijuruskan untuk mempelajari bagaimana nuklir itu dimanfaatkan untuk mendukung radiologi klinik seperti itu. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan prospek kerja. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau di Indonesia ini nuklir itu cenderung masih awam ya di kalangan masyarakat secara umum. Tapi sebenarnya prospek kerja dari teknik nuklir itu sangatlah luas. Yang pertama ini hanya contoh-contohnya sih. Sebenarnya di luar sana masih banyak prospek kerja yang masih mungkin untuk teknik nuklir. Yang pertama adalah peneliti dan pengembang di Batan.
Terus yang kedua ada pengawas dan pembuat kebijakan pemanfaatan teknologi nuklir di Bapeten atau Badan Pengawas Teknologi Nuklir. Terus yang ketiga bekerja di rumah sakit yang memiliki fasilitas radiodiagnostik, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Jadi ini yang memilih peminatan untuk fisika medis. Terus yang keempat ada pengajar di perguruan tinggi nasional dan swasta baik dalam maupun luar negeri seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir tentang prospek kerja teknik nuklir ke depannya, sangatlah luas untuk di masa depan karena di Indonesia juga teknologi nuklir ini semakin berkembang. Contohnya di Indonesia sendiri sudah memiliki rencana-rencana ke depan yang menggunakan nuklir itu untuk pembangkitan daya seperti itu. Lalu lanjut slide berikutnya. Ini masuk ke kesan dan pesan ya. Jadi kesan dan pesanku selama 1 semester di teknik nuklir ini, menurutku di kuliah di teknik nuklir itu seru banget dan tentunya menantang karena apa? Selain ilmunya itu dasar ilmunya itu ilmu eksak dan apa ya? Mata kuliahnya juga tentunya berkaitan dengan angka-angka atau hitung-hitungan. Terus yang seru lagi mahasiswanya di sana tuh solid-solid, nggak cuma dari seangkatan doang, tapi juga lintas angkatan dengan kating-katingnya juga akrab, dengan kating-kating Aktas yang tahun-tahun sebelumnya juga akrab, dengan alumni-alumninya juga ikatannya sangat erat. Terus nah ini teknik nuklir ini sangat cocok buat kalian nih yang suka ilmu-ilmu eksak, khususnya matematika, fisika, dan kimia. Karena tadi ilmu dasar yang dipelajari kan ilmu-ilmu eksak seperti itu. Terus yang terakhir pesanku, teknologi nuklir sekarang tuh udah maju dan aman, dijamin aman. Jadi jangan takutlah untuk join teknik nuklir itu sendiri. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat. Oke, terima kasih kepada Kak Ana. Kita lanjut memasuki teknik geologi kepada Kak Salsa. Saya persilahkan. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Salsabila Taliani Andiana dari Teknik Geologi Angkatan 2020. Di sini aku bakal jelasin sedikit tentang Teknik Geologi UGM itu sendiri. Next. Yang pertama, tentang objek pembelajarannya dulu ya. Karena biasanya kan kalau pada pilih jurusan, mau lihat-lihat apa sih yang dipelajari, gitu kan. Next. Nah, simpelnya kita emang belajar batu ya, teman-teman. Batu yang kalian tahu itu. Tapi nggak cuma sekedar batu itu aja. Terus kita juga mempelajari tentang dari bagaimana batu itu terbentuk sampai bagaimana batuan itu dapat dimanfaatkan gitu. Next. Nah, sebenarnya ilmu geologi ini luas banget ya teman-teman. Ini bisa dari skala yang paling besar sampai skala yang paling kecil. Nah, dari yang skala yang paling besar dulu, ini ada bumi sebagai planet. Ya, tahu kan bumi sebagai planet itu besar banget. Kemudian yang lebih kecil lagi, kita juga mempelajari tentang pergerakan lempeng atau tektonika lempeng. Gimana bumi itu membentuk rupa dirinya sampai sekarang gitu. Selanjutnya lebih kecil lagi, kita mempelajari bagaimana rupa bumi yang ada saat ini, bentuk morfologinya, dan bentukan isinya itu komposisinya apa aja gitu kan. Kemudian lebih kecil lagi, kita belajar batuan, jelas kayak yang sudah aku sebutin tadi, kita belajar batuan, jenis-jenisnya, terus kandungannya, terus bisa dimanfaatkan untuk apa, gitu kita mempelajari itu semua. Kemudian lebih kecil lagi sebenarnya ini di dalam batuan itu ada mineral. Mineral itu sendiri nanti lebih kecil lagi kita mempelajari tentang atom, kimia atom. Jadi sebenarnya ilmu geologi itu nggak cuma tentang batu aja ya teman-teman. Jadi ilmu geologi itu luas banget dari yang skala paling besar yaitu skala bumi sampai yang skala paling kecil yaitu skala kimia atom seperti itu. Next. Nah, sebenarnya mempelajari ilmu yang luas banget kayak gitu tuh buat apa sih? Pasti pada tanya kan. Nah, di sini aku ada
mau nunjukin beberapa manfaat kita mempelajari ilmu geologi. Nah, yang pertama kita bisa tahu yang gambar di kanan kiri atas itu ada yang tahu nggak itu gambar apa? Apa Kak Rao tahu nggak Kak Rao? Itu gambar pegunungan Himalaya ya. Nah, pegunungan Himalaya itu ini kan titik Gunung Everest, lebih tepatnya puncak Gunung Everest itu kan titik paling tinggi yang ada di bumi. Nah, dengan mempelajari ilmu geologi sendiri kita bisa tahu kalau ternyata pegunungan Himalaya itu dulunya tuh berada di bawah laut gitu. Nah, jadi kita bisa tahu gimana itu bisa terjadi sih, kok bisa. Jadi kita bisa tahu yang nggak mungkin tuh ternyata bisa terjadian dulu. Kemudian yang gambar kedua yaitu kedua sama ketiga yaitu kanan atas sama kiri bawah itu sebenarnya hampir mirip, yaitu untuk mempelajari bidang eksplorasi. Kalau yang kanan atas itu eksplorasi minyak dan gas bumi. Terus yang bawah eksplorasi tentang batu bara. Nah, dengan ilmu geologi ini kita bisa tahu nih di mana sih ada cekungan minyak dan gas bumi yang bisa dieksplorasi untuk bisa dijadikan energi. Kemudian kita juga bisa tahu di mana letak deposit batu bara misalkan untuk dimanfaatkan juga pemerintah gitu. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir juga sih, yang terakhir dari slide aku ini, yang keempat ada tentang infrastruktur. Masih yang tadi Kak. Yang kanan bawah itu ada gambar jembatan kan. Nah, gambar jembatan itu geologi juga berperan di situ di pembangunan. Nah, kalau di klaster sebelah, di teknik sebelah kan ada teknik klaster manufaktur, ada sipil, RC, PWK gitu kan. Nah, itu mereka bangun infrastruktur gimana sih di atas bumi juga kan. Nah, kita juga ilmu geologi ini berpengaruh untuk menganalisis nih gimana apa boleh dibangun infrastruktur nggak sih di atas tanah yang kayak gini, di batuan yang kayak gini, apa beresiko atau enggak gitu. Next. Nah, yang selanjutnya yang lumayan sedikit membingungkan gitu ya. Yang perbedaan antara teknik geologi dan geologi. Kalau di teknik geologi kan ada geologi di UGM kan adanya teknik geologi. Kalau di UI kok adanya cuman geologi biasa gitu kan. Ini perbedaannya sebenarnya kita sama-sama mempelajari geologi itu sendiri, tapi kalau di kami di teknik geologi ada tambahan mempelajari prinsip-prinsip keteknikan untuk menyelesaikan masalah kegeologian itu sendiri. Terus selanjutnya ada apa yang dipelajari. Ini ada matkul wajib, itu bisa dilihat sendiri apa aja. Itu aku juga mencantumkan link kalau kalian yang minat di teknik geologi bisa download di situ. Terus selanjutnya ada matkul elektif. Elektif itu pilihan kalau kalian udah masuk semester 3 nanti bisa milih yang ingin kalian tekuni gitu. Terus lanjut aja langsung ke prospek kerja. Nah, secara umum lulusan teknik geologi itu kebagi jadi 3 bidang, yaitu bidang geologi energi, mineral, sama lingkungan. Kalau energi ya di migas, batu bara, kalau mineral ada di logam, non-logam, dan lain sebagainya. Terus ada di geologi tata lingkungan gitu. Selanjutnya kesan-pesan. Kesan-pesan selama di teknik geologi sebenarnya senang karena di sini kalian bisa explore banyak hal yang baru gitu. Kalau pesannya singkat aja sebenarnya untuk kalian yang mau masuk geologi maupun nggak pengen masuk geologi, semangat aja UTBK-nya, semoga lancar, sukses, dan dapat meraih apa yang kalian impikan. Makasih. Maaf kelamaan ya. Oke, terima kasih Kak Salsa. Tadi kita balik lagi ke teknik kimia. Kepada Kak Uswatun Hasana, saya persilahkan. Halo? Mohon maaf sebelumnya, Kak.
Oh ya? Tapi aku dari teknik fisika, Kak. Oh, ya maaf. Kalau Kak Cinta ada nggak ya kira-kira? Oke, karena narasumbernya mungkin ada halangan, mungkin ini bisa dilihat sekilas sama teman-teman PPT dari teknik kimia. Ini teknik kimia itu apa? Teknik kimia itu kayak salah satu cabang ilmu teknik yang mengembangkan spesialisasi dalam perancangan proses untuk transformasi bahan baku menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi dengan dukungan sebagai sumber daya seefisien mungkin dan dampak lingkungan yang seminimal mungkin. Kayak gini, ini program studi S1 Teknik Kimianya UGM. Terus peminatan yang ada di teknik kimia bisa di material, energi, mineral, bioproses, dan pemrograman. Terus prospek kerjanya sendiri bisa sebagai insinyur proses, research and development, technopreneur, akademisi, konsultan, dan perbankan. Untuk kalian yang penasaran tentang teknik kimia, bisa aja di kepoin di Twitter, di Instagram, atau bisa melalui Twitter dan lain di Kinta Manisra atau Instagram Kinta MGC. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai teknik kimia. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang udah memberikan banyak banget informasi menarik untuk teman-teman kita di sini dan udah mau sharing bareng. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke sesi Q&A. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama buat teknik geologi nih. Ada pertanyaan, kira-kira belajar di jurusan teknik geologi itu susah atau enggak sih Kak? Terus kayak tips and triknya biar bisa masuk dan pelajarannya itu lebih banyak ke matematikanya atau fisika. Mungkin Kak Salsa bisa dijawab secara singkat. Kalau tadi yang pertama apa ya Kak? Lupa. Belajar di jurusan ini tuh susah atau enggak? Di teknik geologi itu susah atau enggak? Sebenarnya kalau susah atau enggak itu relatif ya. Kalau kalian emang suka gitu, nanti bakalan gampang-gampang aja. Tapi kalau kalian emang masuknya tuh secara kayak terpaksa, nggak sesuai minat, nanti jadinya juga susah gitu. Terus tadi ada ini ya, yang dipelajari kimia fisika. Ya, lebih banyak fisika atau matematikanya atau mungkin malah pelajaran lain gitu. Kalau secara umum teknik gitu ya, itu emang matematika fisikanya kepake banget. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih dominan antara matematika atau fisika. Jadi kita mempelajari yang dasarnya, baru nanti dasarnya tuh bakal berguna untuk di semester-semester depan untuk mata kuliah yang lebih lanjut gitu. Kita juga ada kimia dan itu tergantung tergantung mata kuliahnya itu lebih berkonsentrasi di mana gitu. Seperti itu, Kak. Kalau tips and triknya nih Kak, biar bisa fokus gitu masuk ke teknik geologi, kira-kira apa nih dari Kak Salsa? Sebenarnya kalau tips and trick untuk masuk teknik geologi berarti tips and trick secara umum gitu ya? Ya. Kalau sebenarnya ya karena kita di teknik geologi ada jalur SNM, SBM, juga ada ujian mandiri atau malah PBU. Kalian tekuni aja, misal kalian besok kan ada UTBK nih, ya kalian belajar aja sampai kira-kira kalian sudah menguasai apa yang bakal diujikan. Nah, nanti kalau nilainya bagus ya otomatis bisa masuk gitu aja sih. Semoga terjawab ya pertanyaan teman-teman mengenai teknik geologi. Kita lanjut ke teknik nuklir. Kalau ini ada pertanyaan nih, bedanya fisika medik sama teknik biomedis apa ya Kak? Terus alumni dari teknik nuklir sendiri itu kerjanya banyak di mana sekarang? Kepada Kak Ana mungkin bisa dijawab secara singkat. Iya, tadi apa perbedaan fisika medis sama biomedis? Ya? Kalau fisika medis sendiri itu lebih fokus ke apa ya?
istilahnya medis yang menggunakan sistem radiasi. Jadi di sana kita mempelajari bagaimana sih radiasi dari proses dalam bidang kesehatan itu bisa diminimalkan dengan adanya ilmu-ilmu fisika dalam nuklir itu sendiri. Jadi kalau di fisika medis itu lebih menjurus ke bidang kesehatan yang menggunakan instalasi radiologi atau yang berkaitan dengan efek radiasi seperti itu. Kalau dari biomedis sendiri itu lebih luas cakupannya, dari bidang kesehatannya mencakup semua bidang kesehatan sih. Jadi di teknik biomedis itu nanti bagaimana mengaplikasikan ilmu teknik dalam bidang kedokteran. Contohnya aja ketika dalam instalasi kedokteran kita membuat suatu alat di mana itu dapat membantu proses penyembuhan suatu penyakit seperti itu. Jadi lebih ke perencanaan alat-alat teknik untuk proses pengobatan seperti itu. Kalau yang di fisika medis tadi kan yang berkaitan dengan radiasi kesehatan, jadi meminimalkan efek radiasi terhadap kesehatan seperti itu. Kalau untuk alumninya dari teknik nuklir itu sendiri lebih banyak ke yang tadi yang udah aku sebutin, ada di peneliti dan pengembang di Batan, terus ada pengawas dan pembuatan kebijakan di Bapeten, terus ada di rumah sakit yang memiliki instalasi radiologi, sama ada yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi nasional maupun swasta. Jadi kalau lulusan dari program sarjana S1 Teknik UGM itu lebih banyak cenderung yang melanjutkan studi ke luar negeri, contohnya di IAIA, di Korea, atau di Swiss dan Rusia seperti itu. Dan ketika sudah menyelesaikan studinya di sana, bisa ditarik ke Indonesia atau bisa bekerja di sana juga. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Anang atas jawabannya. Semoga teman-teman juga rasa penasarannya terjawab ya. Kita lanjut ke teknik kimia. Ada beberapa pertanyaan nih buat kakak-kakak dari, teknik fisika. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai teknik fisika. Kayak ini ada pertanyaan, bedanya fisika yang di FMIPA sama di teknik fisika itu apa sih Kak? Apakah emang sebeda itu atau sebenarnya tuh hampir sama? Terus juga kalau misalnya sebenarnya tuh kurang kurang suka sama pelajaran fisika, cuman dilihat dari prospek kerjanya tuh tertarik buat masuk jadi anak teknik fisika. Kira-kira gimana ya Kak? Mungkin dari Kak Meriza atau Kak Uswatun Hasanah bisa dijawab secara singkat. Mungkin perbedaan teknik fisika sama fisika yang di FMIPA itu, kalau di teknik fisika sendiri, kita tuh lebih fokusnya ke ilmu terapannya sama ilmu keteknikannya. Sementara itu, kalau di fisika yang di FMIPA itu biasanya lebih ke teori sama eksperimen. Jadi kalau di teknik fisika lebih ke terapan, kalau di fisika murni itu biasanya lebih ke teorinya. Kalau misalnya ada saran nggak nih Kak buat teman-teman mungkin ada yang kurang suka fisika tapi pengen join jadi anak teknik fisika. Kira-kira tips and triknya biar bisa bertahan di teknik fisika itu gimana? Kayaknya sama aja deh kayak jawabannya Salsa tadi. Kalau misalnya kita nyaman di jurusan itu, pasti nanti suka-suka aja sama pelajarannya. Tapi biasanya yang masuk teknik fisika juga nggak semuanya suka sama fisika kok. Kan di teknik fisika juga nggak cuma ada fisika aja, ada juga kimia, terus matematika kan juga ada. Jadi nggak perlu takut masuk teknik fisika, isinya nggak cuma fisika doang. Oke, terima kasih kepada Kak Uswatun Hasanah atas jawabannya secara singkat. Semoga teman-teman juga jadi makin tertarik ya buat jadi anak teknik fisika. Bisa prospek kerjanya juga luas. Teman-teman mungkin semakin tertarik gitu buat masuk jadi anak teknik kayak gitu. Ini sesi tanya jawabnya. Teman-teman ada yang masih mau bertanya lagi? Mungkin bisa langsung aja dikirim ke chatnya.
Kita tunggu sampai 15:07 untuk pertanyaan berikutnya sebelum kita mengakhiri sesi pada breakout room kali ini. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa pada on cam, kita bisa foto bersama buat dokumentasi. Mungkin dari para pembicaranya bisa pada on cam, kita foto bareng dulu. Untuk Erin, Alifa, Radit, Trivia, Ralitsa, Asmi, Layinu, mungkin bisa on cam. Terus untuk Kak Uswatun Hasanah dan Kak Miriza juga mungkin bisa on cam biar teman-teman semua punya dokumentasi bareng-bareng gitu. Sama kakak-kakak pembicara yang keren-keren banget ini bisa masuk jadi anak teknik gitu kan ya. Yuk teman-teman on cam dulu. Oke. Oke, Kak Uswatun Hasanah sama Kak Miriza apakah bisa on cam? Untuk oke, Kak Uswatun Hasanah nggak bisa on cam. Ya udah, ini udah pada nggak bisa on cam kah teman-teman? Radit, Asmi, sama Aca, biar kita bisa foto bersama. Mungkin ada kendala sinyal. Yaudah, kita foto bareng ya teman-teman semua. Saya hitungin 3 hitungan, nanti saya screenshot. Udah pada siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, ganti ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak ya teman-teman udah ikut antusias dengan sesi sharing bareng kita di Teknik Klaster Energi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pembicara yang udah memberikan banyak informasi menarik kepada teman-teman semua, udah sharing-sharing, memuaskan rasa penasaran teman-teman yang ada di sini. Mungkin segitu aja dari saya, karena sesi breakout room juga sudah mendekati penghujung waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin bisa balik ke main session room lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.